Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Mudah-mudahan sehat selalu. Pada pertemuan yang kedua ini, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu mengenai elektron dalam atom. Pada elektron dalam atom ini, beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu mengenai teori Born untuk atom hidrogen, kemudian spektrum garis atom hidrogen, dan perlunya memodifikasi teori Born. Nah, sebelum kita masuk terhadap materi yang utama atau materi inti, yaitu teori Born, kita akan terlebih dahulu mengingat mengenai berbagai macam teori atom yang sebenarnya sudah kalian pelajari sebelumnya. Beberapa hal yang harus dikuasai pada materi ini atau capaian pembelajaran yang harus dicapai, diantaranya adalah yang pertama, mahasiswa harus mampu menjelaskan berbagai macam teori atom, dari mulai teori atom Dalton, kemudian Thomson, Rutherford, Born, dan kuantum. Kemudian mahasiswa harus mampu menganalisis berbagai macam kelemahan dan kelebihan dari berbagai macam teori atom. Kemudian harus mampu untuk menghitung dan menjelaskan mengenai spektrum atom hidrogen dan modifikasinya. Baiklah, untuk yang pertama kita saksikan terlebih dahulu sebuah video animasi mengenai model atom yang disampaikan oleh Dalton. Sebentar. Kita dulu. Oke, kita saksikan.
Ya, ini menjelaskan secara unik ya dan mudah sekali untuk kita pahami berbagai konsep dari teori atom Dalton yang menjelaskan bahwa komponen penyusun dari suatu elemen yang terkecil itu adalah komponen yang disebut sebagai atom, di mana elemen yang sama itu akan memiliki atom-atom yang identik, baik dari ukuran, kemudian massa, dan juga sifat kimianya. Sementara kebalikannya, elemen yang berbeda akan memiliki atom yang berbeda, baik dari sisi ukuran, massa, maupun sifat kimianya. Nah, satu hal yang mudah sekali untuk kita pahami ya. Nah, ini sebenarnya yang pertama memunculkan mengenai teori atom itu sendiri adalah Demokritus ya pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi. Yang kemudian teori Demokritus ini diadopsi oleh John Dalton yang tadi ya secara teoritis sudah kita saksikan melalui tayangan animasi. Kemudian dilanjutkan lagi oleh J.J. Thomson mengenai teori rotatifismus itu ya pada tahun 1856 sampai 1940 yang kemudian disempurnakan lagi oleh Rutherford ya. Rutherford yang kita kenal sebagai teori atomnya tata surya ya. Kemudian terakhir oleh Niels Bohr, yang Niels Bohr sendiri kemudian masih memiliki beberapa kekurangan yang akhirnya disempurnakan oleh teori atom kuantum. Nah, ini beberapa rangkuman mengenai berbagai macam teori atom, baik itu dari Demokritus yang mengatakan bahwa tiap zat itu dapat dibagi menjadi bagian yang lebih kecil, terus gitu ya, sampai tidak bisa lagi dibagi yang disebut sebagai atom atau atom. Kemudian John Dalton lebih memerinci lagi, seperti yang tadi sudah kita saksikan, bahwa semua materi itu tersusun dari partikel yang sangat kecil, yang disebut atom, kemudian unsur tersusun dari atom yang sama, dua atau lebih atom berlainan dapat membentuk molekul. Ya, dan seterusnya. Kemudian disanggah lagi oleh Thomson, Joseph John Thomson, yang mengatakan bahwa atom itu merupakan bola pejal yang bermuatan positif. Nah, kalau Dalton ini kan tidak bisa memberikan teori mengenai kelistrikan ya. Nah, Thomson kemudian memberikan penyempurnaan bahwa atom itu merupakan bola pejal bermuatan positif yang tersebar merata pada seluruh bagian bola. Nah, muatan ini dinetralkan oleh muatan negatif, yaitu yang saat ini kita kenal sebagai elektron, yang tersebar di antara muatan positif. Ya. Nah, model ini kemudian dinyatakan salah atau disanggah oleh Ernest Rutherford pada tahun 1911. Nah, ini Thomson, model atomnya Thomson yang tadi sudah kita lihat. Kemudian ini adalah penyanggahan yang dilakukan oleh Geiger, Marsden, dan Rutherford pada tahun 1911. Dia melakukan percobaan atau eksperimen menggunakan partikel alfa dari sumber radioaktif. Kemudian membuat sebuah beam atau berkas partikel menggunakan kolimator, yaitu berupa plat tembaga yang dilumbangi membentuk garis lurus, kemudian menembaki foil emas, perak, dan tembaga dengan berkas tersebut. Gitu ya. Kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka mengukur sudut hamburan partikel dengan namanya scintillating screen yang mereka buat dari material zinc sulfida. Ya. Nah, berikut gambaran dari alat atau eksperimen yang dilakukan oleh Rutherford dan kawan-kawan. Ya. Apa hasil dari eksperimen tersebut? Nah, ketika dilakukan penembakan terhadap lempeng emas, maka ada beberapa hasil yang ditemukan. Ada partikel yang kemudian mengalami pembelokan, kemudian
ada partikel yang kemudian diteruskan, dan ada partikel yang kemudian dibalikan, ya. Semua itu kemudian memiliki berbagai makna, gitu ya. Yang diteruskan artinya di sana ada suatu ruangan-ruangan kosong yang mengakibatkan si partikel alfa tadi kemudian dapat lolos, ya. Sementara yang kemudian dibelokkan itu berarti dikatakan dia membentur suatu partikel yang keras, gitu ya, yang kemudian mereka sebut sebagai nukleus atau inti, ya, inti dari atom tersebut, ya. Nah, penemuan-penemuan yang dilakukan oleh Rutherford dan kawan-kawan, yaitu eksperimen Geiger-Marsden ini, yang kemudian membuat suatu temuan yang cukup bersejarah, gitu ya. Jadi ada yang kemudian dibelokkan dengan sudut kecil, ya, dan seterusnya. Ini menemukan suatu partikel yang bermuatan positif, ya. Nah, eksperimen Rutherford ini kemudian dibuat menjadi suatu model atom yang kurang lebih mereka sebut sebagai model atomnya tata surya, gitu ya. Dengan diameter atom sekitar 10⁻⁻10 meter dan diameter dari inti atom sekitar 10⁻⁻14 meter, ya. Apa model atom dari Rutherford ini? Yang pertama, muatan positif terkonsentrasi di inti, kemudian elektron negatif berada pada dalam orbit mengelilingi inti pada jarak 10⁻⁻10 meter, dan elektron terikat di inti melalui gaya yang disebut sebagai gaya elektromagnetik. Kenapa? Karena ada gaya tarik-menarik, ya, antara inti yang bermuatan positif menurut Rutherford dengan elektron yang bermuatan negatif yang mengelilingi si inti tadi, ya. Nah, ada beberapa permasalahan pada model atom Rutherford ini dapat kita analisa tadi, ya. Ada gaya tarik-menarik, ya. Ini kemungkinan elektron akan kehilangan energi radiasi, gitu ya, dan kalau kehilangan energi maka ini orbit akan mengalami peluruhan, ya. Kemudian karena frekuensi revolusinya terus berubah, maka spektrum emisi kontinu, tidak ada garis spektra, dan atom-atom ini tidak akan mengalami stabilitas, ya. Lifetime-nya hanya 10⁻⁻10 second. Sementara sampai saat ini kan kita tahu bahwa atom-atom tersebut sangat stabil, gitu ya. Nah, kalau tidak stabil maka tentu saja akan terjadi kiamat. Kelemahan lainnya ini dapat kita lihat di sini, karena dalam gerang orbitnya elektron memancarkan energi, maka energi elektron berkurang sehingga jari-jari lintasannya mengecil, gitu ya. Ini juga tidak stabil. Padahal kenyataannya kan atom itu sangat stabil. Kemudian apabila jari-jari lintasan elektron semakin kecil, maka waktu putarnya juga semakin kecil. Akibatnya frekuensi dan panjang gelombang elektromagnetik yang dipancarkan menjadi bermacam-macam. Padahal dari hasil pengamatan eksperimen menyatakan bahwa spektrum dari atom hidrogen ini menunjukkan spektrum garis yang khas, ya. Nah, ini beberapa kelemahan yang ditemukan dari hasil eksperimen. Nah, berikutnya model atom Rutherford itu kemudian disanggah oleh Born. Kita saksikan dulu video berikut. Bohr's model of an atom. In this module, you will learn about the Bohr's model of an atom. Prior to Bohr, there were a number of scientists who were working on the structure of atom. Rutherford was one of them, and his model was the closest model to the Bohr model of atom. In fact, Niels Bohr had helped to overcome the problem in the Rutherford's model of an atom. The Rutherford's model of an atom had a major drawback.
that it could not explain the stability. It showed that electrons in an atom revolve around a positively charged center called nucleus. However, later on, it was found that any particle in a circular motion would undergo acceleration and thus would lose energy. So, the electron would take a spiral path and would finally fall into the nucleus and the atom would collapse. But this does not take place in reality. Bohr said that electrons do revolve around the nucleus, but their energy remains fixed. He explained that the energy of electrons remains fixed because they are restricted to some fixed orbits. Each of these orbits is at a fixed distance from the nucleus and is associated with a fixed amount of energy. These orbits with fixed energy are known as discrete orbits or energy levels. These energy levels are represented by the letters K, L, M, N or the numbers 1, 2, 3, 4 starting from the center. So, the final model of Niels Bohr was similar to the Rutherford's model of an atom, which states that an atom consists of a positively charged center around which the electrons revolve. The only difference was that in the Bohr model, electrons revolve around a nucleus in fixed orbits with fixed energy. For his work on structure of atom, he got a Nobel Prize in 1922. Let's recap. Bohr model of atom suggested that an atom consists of a positively charged nucleus and electrons revolve around it in special orbits called discrete orbits or energy levels. The energy of these discrete orbits remains fixed. These energy levels are represented by 1, 2, 3, 4 or KLMN starting from the center. Bohr got the Nobel Prize for his work in 1922. Oke ya, sebuah penjelasan yang singkat namun dapat kita pahami dengan baik bahwa Bohr itu menyanggah teori atom yang tadi dijelaskan atau dipostulatkan oleh Rutherford gitu ya. Nah, bagaimana ini teori atom Bohr menjelaskan mengenai konsep atom gitu ya. Tahun 1913, Bohr mengoreksi kelemahan teori atom Rutherford dengan teori kuantum Planck ya. Dengan dua postulat. Apa postulatnya? Postulat yang pertama ini menyatakan bahwa elektron tidak dapat bergerak mengelilingi inti melalui sembarang lintasan ya. Jadi tidak sembarang lintasan, tapi dia hanya bergerak pada lintasan yang dikatakan lintasan stasioner, yaitu lintasan yang tidak melepaskan dan juga tidak menyerap energi ya. Bagaimana ciri dari lintasan tersebut? Dia memiliki suatu momentum angular yang harus memenuhi rumusan ini. MPR sama dengan NH per 2Pi, di mana M adalah massa elektron, P-nya kecepatan linear elektron, R-nya jari-jari orbit elektron, dan kemudian N-nya adalah bilangan kuantum, H-nya adalah tetapan Planck, dan 2Pi-nya adalah tadi ya, besarnya keliling dari elektron itu sendiri. Nah, postulat yang kedua, elektron dapat berpindah dari suatu lintasan ke lintasan yang lain dengan memancarkan atau menyerap energi foton. Ya, energi foton yang diserap atau dipancarkan ini harus sebanding dengan rumusan ini, di mana EA itu energi di akhir dikurangi dengan energi di awal sama dengan sebesar H dikalikan F atau nu ya, frekuensi. H-nya adalah tetapan Planck, F-nya adalah frekuensi. Dan EA min EB adalah selisih dari energi yang dilepas ataupun dipancarkan. Nah, ini spektrum atom hidrogen ini, spektrum emisi dan absorpsi. Tahun 1885, Balmer menemukan formula empirik yang menguraikan panjang gelombang tersebut untuk atom hidrogen dengan rumusan dari Balmer, yaitu 1 per lambda sama dengan RH
dikalikan 1/2 dikurangi 1/n kuadrat. Di mana n untuk Bolmer ini adalah dari mulai 3, 4, 5, dan seterusnya. Sementara NH itu adalah suatu tetapan Rydberg. Nah, lambdanya adalah sebesar 656,3 nanometer. Teori atom Born untuk atom hidrogen ini memiliki asumsi dasar yang pertama, elektron bergerak dalam orbit lingkaran mengelilingi proton di bawah pengaruh gaya tarik Coulomb. Kalau tadi Rutherford adalah gaya elektrostatik. Kemudian yang kedua, hanya orbit tertentu yang stabil yang disebut sebagai orbit stasioner yang tidak memancarkan maupun menyerap energi. Karena itu, energi total atom konstan dan mekanika klasik dapat digunakan untuk menguraikan gerak elektron. Nah, teori atom yang ketiganya yaitu radiasi dipancarkan oleh atom hidrogen apabila elektron melompat dari keadaan awal yang lebih energetik ke keadaan yang kurang energetik. Frekuensi dari radiasi yang dipancarkan terkait dengan perubahan energi dalam atom dan tidak bergantung pada frekuensi gerak orbit elektron. Yaitu tadi ya, sebesar H dikalikan nu. Yang keempat, ukuran orbit elektron yang diperkenankan ditentukan oleh syarat yang diberikan pada momentum sudut orbit elektron, yaitu L atau momentum sudut orbit elektronnya sama dengan MPR atau MPR. Massa elektron dikalikan kecepatan elektronnya dikalikan R, jadi dari elektronnya yang sebanding dengan N dikalikan H coret ya. H coret itu adalah H/2pi dengan N 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini beberapa rumusan untuk teori atom Born. Ini adalah rumusan untuk energi potensial sebesar minus K elektron kalikan E kuadrat per R. Energi total atom dengan rumusan dia adalah penggabungan dari energi kinetik dan energi potensial, yaitu setengah ME V kuadrat dikurangi KE kali E kuadrat per R. Ini adalah energi potensialnya. Kemudian dari hukum kedua Newton dapat diterapkan bagi elektron, ya hal yang sama seperti halnya tadi. Ini adalah energi potensialnya, ya, yang akan sebanding dengan MP kuadrat per R. MP kuadrat per R, ya. Ini sebenarnya diturunkan dari energi kinetik dan energi potensial, ya, bisa kita utak-atik. Nah, dari asumsi keempat tadi, ini akan melahirkan rumusan seperti ini, ya, di mana Rn sama dengan N kuadrat dikalikan H coret kuadrat per ME kali E kali E kuadrat. Ya. Oke, kemudian beberapa konsekuensi dari teori atom Born. Yang pertama, energi ionisasi level tertinggi terkait dengan E sama dengan 0 dan N yang tidak terhingga. Energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron sepenuhnya dari atom. Maka energi ionisasi itu sama dengan E1. Kemudian keadaan dasar atau ground state itu adalah keadaan energi terendah dengan N1. Kemudian foton yang diemisikan atau diserap dari postulat ketiga dalam transisi elektron dari orbit dengan bilangan kuantum utama atau principal quantum number N1 ke NF terdapat emisi foton sebesar ini, ya, sebesar rumusan ini. Oke, kemudian ini beberapa panjang gelombang foton yang dipancarkan atau yang diserap, ya. Terdapat beberapa transisi yang disebut sebagai deret Lyman, Bolmer, dan Pason. Ya, ini perbedaannya adalah pada N-nya, ya. Dia mengalami pemancaran atau penyerapan fotonnya dari N ke berapa, gitu ya. Lyman itu dari N1, Bolmer N2, Pasonnya N3. Ya, loncatnya bisa ke kulit yang lebih tingginya lagi. Ya.
Prinsip korespondensi Born, mekanika kuantum bersesuaian dengan fisika klasik apabila selisih energi antara tingkat-tingkat kuantisasi sangatlah kecil. Oke, beberapa hal yang perlu kita pahami juga bahwa keadaan dasar itu tadi ya, N1, kemudian tereksitasi itu keadaan dengan N lebih besar daripada 1. Eksitasi artinya pindah ke keadaan yang lebih tinggi, dari N1 ke N2 atau N2 ke N5, ya. Jadi dari yang kecil ke yang lebih tinggi. Dan deeksitasi itu sebaliknya, pindah ke keadaan yang lebih rendah, ya. Oke, ini proses eksitasi dan deeksitasi, ya. Pada proses eksitasi ini menyerap foton yang datang dengan energi tertentu. Sementara pada deeksitasi berarti terjadi sebaliknya ya. Deeksitasi itu sifatnya spontan dengan pemancaran foton yang membawa energi. Oke, ini beberapa animasi ya yang menunjukkan ini keadaan ground state. Kemudian ini absorpsi dari foton. Ya, dan ini keadaan eksitasi. Dari kulit yang lebih dalam ke kulit yang lebih luar, atau dari N yang lebih kecil ke N yang lebih besar. Nah, model atom Born ini memiliki keunggulan mampu menjelaskan kestabilan elektron, spektrum garis pada atom hidrogen. Namun beberapa kekurangannya juga tidak dapat menjelaskan efek Zeeman. Kemudian spektrum garis yang dipancarkan oleh atom berelektron banyak, dan beberapa garis spektrum memiliki intensitas lebih besar dari garis spektrum yang lainnya. Nah, hal yang kelemahan inilah yang kemudian memacu untuk ditemukannya model atom yang lainnya. Ya, ini beberapa keberhasilan dari teori atom Born ini mampu menjelaskan deret Wolmer dan deret yang lainnya, mampu memprediksi dengan tepat nilai konstanta Rydberg, kemudian mampu memberikan pernyataan radius atom dan memprediksi tingkat-tingkat energi atom hidrogen. Ya. Kemudian perluasan teori Born untuk atom hidrogen light. Ini ya, hidrogen light berarti hanya memiliki satu elektron saja ya, seperti helium -1, lithium -2, beryllium -3 dan seterusnya. Nah, tapi dia belum mampu menjelaskan atom berelektron banyak. Oke, barangkali itu yang dapat dijelaskan mengenai teori atom Born. Nah, kalian bisa membaca nanti beberapa hal ya tambahannya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.